Sistem fungsional perusahaan adalah berbagai jenis sistem informasi, pemrosesan transaksi, informasi manajemen, pendukung, dan lain-lain yang mendukung berbagai jenis fungsi bisnis seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen operasi, dan manajemen sumber daya. Dalam setiap organisasi bisnis, selalu terdapat berbagai bidang fungsional yang dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu bidang-bidang fungsional yang bersifat tugas pokok, yang mana akan memberi kontribusi langsung kepada keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Dan yang kedua ialah bidang-bidang fungsional yang menyelenggarakan berbagai fungsi penunjang, yang tergolong kategori pertama ialah bidang produksi, bidang pemasaran, bidang promosi, dan bidang penjualan. Yang tergolong pada kategori kedua ialah bidang-bidang sumber daya manusia dan fungsi-fungsi sumber daya manusia. Dalam menjalankan fungsinya, setiap bidang tersebut memerlukan dukungan informasi. Bidang-bidang tersebutlah yang menjadi sorotan, dengan berbagai informasi pendukung yang diperlukan sehingga masing-masing bidang mampu menjalankan fungsinya dengan tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang setinggi mungkin. Perlu diketahui bahwa sistem-sistem informasi fungsional tidak berdiri secara fisik. Sistem-sistem informasi ini terdapat di berbagai sumber daya dalam organisasi. Dalam sistem informasi perusahaan, sistem-sistem informasi fungsional ini berkedudukan sebagai subsistem-subsistem. Sistem informasi fungsional adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada kelompok atau orang pada bagian tertentu dalam sebuah perusahaan. Sistem informasi berdasarkan area fungsional adalah merupakan sistem informasi yang ditujukan untuk memberikan informasi bagi kelompok orang yang berada pada bagian tertentu dalam suatu perusahaan. Satu perusahaan dengan perusahaan lain berbeda-beda, sedangkan di dalam suatu perusahaan atau organisasi itu sendiri juga memiliki sejumlah area fungsional bisnis seperti akuntansi, pemasaran, produksi, dan sebagainya. Terdapat area fungsional dan tugas dari area fungsional tersebut, seperti area fungsional penjualan dan pemasaran yang bertugas menangani penjualan dan pemasaran produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan, area fungsional manufaktur yang bertugas menghasilkan produk, area fungsional keuangan yang bertugas mengelola aset-aset perusahaan, area fungsional akuntansi yang bertugas memelihara rekaman-rekaman transaksi keuangan dalam perusahaan. Berdasarkan area fungsional seperti ini, dikenal sejumlah sistem informasi fungsional. Jenis sistem informasi fungsional dalam perusahaan. Yang pertama ada sistem informasi akuntansi. Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi atau SIA adalah suatu kombinasi dari berbagai sumber daya yang dirancang untuk memproses data akuntansi dan keuangan yang ada dan mengubahnya menjadi informasi yang dibutuhkan perusahaan untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu ada sistem informasi keuangan, adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Selanjutnya ada sistem informasi manufaktur, adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan manufaktur produk perusahaan yang pada dasarnya tetap bertumpu pada input, proses, dan output. Lalu ada Customer Relationship Management atau CRM, merupakan strategi dan usaha untuk menjalin hubungan dengan pelanggan dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan. Jenis sistem informasi fungsional dalam perusahaan dilanjutkan dari slide sebelumnya. Yang pertama, sistem informasi pemasaran. Pengertian dari sistem informasi pemasaran adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional lain untuk mendukung manajemen perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemasaran produk perusahaan. Lalu yang kedua ada sistem informasi sumber daya manusia. Pengertian dari sistem informasi SDM adalah sistem yang bertugas untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan SDM, mengubah data tersebut menjadi informasi, dan melaporkan informasi itu kepada pemakai. Lalu terdapat fungsi SDM. SDM merupakan departemen atau divisi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan SDM dalam sebuah organisasi atas kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan SDM seperti perekrutan, penerimaan, pendidikan, pelatihan, manajemen data, penghentian, dan administrasi tunjangan. Lalu yang ketiga ada Enterprise Research Planning atau ERP. Pengertian dari ERP secara sederhana adalah sistem perangkat lunak atau software yang mengintegrasikan manajemen data dan informasi dari keseluruhan fungsional perusahaan yang meliputi keuangan, accounting, produksi, penjualan, pembelian, human research, dan fungsi-fungsi lainnya. Fungsi-fungsi tersebut terpisah oleh modul-modul perangkat lunak, namun saling terhubung dengan satu pusat data yang terintegrasi. Dengan banyaknya fungsional yang terlibat di dalamnya, ERP menjadi sistem yang bersifat enter once, use many ways. Artinya, pengguna hanya menggunakan satu akses ke dalam sistem dan akan mendapatkan tampilan serta hak akses sesuai dengan peran dan tanggung jawab atau role and responsibilities yang diberikan oleh perusahaan. Lalu terdapat manfaat ERP. Pemanfaatan ERP secara tepat akan memberikan keuntungan dan nilai lebih bagi perusahaan. Antara lain, yang pertama, sistem yang terintegrasi akan memberikan tingkat data yang lebih tinggi serta menghilangkan duplikasi atau redundansi data.
Yang kedua, informasi yang diperlukan perusahaan dapat diperoleh dengan lebih cepat bahkan secara real time. Ketiga, hanya ada satu portal akses sistem bagi seluruh pengguna dan menyajikan user interface yang cenderung sama sehingga pengguna lebih mudah menggunakannya. Yang keempat, pemanfaatan sistem yang terintegrasi akan menjadikan proses bisnis lebih cepat dan bersifat paperless karena dihilangkannya beberapa proses manual yang tidak diperlukan lagi. Kelima, kontrol terhadap keamanan, ketersediaan, dan kehandalan sistem menjadi lebih mudah karena semua sistem yang digunakan masing-masing fungsional telah terintegrasi. Lalu yang terakhir dari sistem fungsional dalam perusahaan, yaitu sistem informasi akuntansi menyediakan informasi laporan transaksi dalam perusahaan. Untuk saat ini ada bentuk struktur organisasi fungsional dalam perusahaan. Yang pertama ini ada Dewan Perwakilan Direksi atau CEO. Biasanya dalam sebuah perusahaan, Dewan Direksi ini memiliki sebuah posisi seperti Direktur Utama, 6 orang Direktur, dan 3 orang Wakil Direktur. Nah, Direktur ini tuh apa sih? Nah, Direktur Utama ini adalah orang yang berwenang dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijaksanaan dan pemegang umum perusahaan atau organisasi yang sesuai dengan batas wewenang yang diberikan oleh suatu badan pengurus atau badan pimpinan yang serupa, misalkan seperti Dewan Komisaris gitu. Lalu bedanya direksi dengan CEO ini apa? Nah, bedanya ini kalau direktur ini masih sering terlibat dengan operasional dan aktivitas bisnis perusahaan. Sedangkan kalau CEO ini umumnya hanya berfokus pada penyusunan strategi bagi pertumbuhan perusahaan. Lalu selanjutnya di sini ada manajer perusahaan. Manajer ini merupakan seorang yang kompeten untuk memimpin sebuah tim dari berbagai departemen yang ada di perusahaan. Nah, contoh bentuk dari sistem manajerial perusahaan dalam struktur organisasi fungsionalnya ini ada, yang pertama ini ada manajer human resource atau SDM, terus yang kedua ini ada manajer finance and accounting atau keuangan, terus ada manajer engineering dan manufacturing atau biasa disebut dengan manajer produksi, terus juga ada manajer sales, service and marketing yang biasa disebut dengan manajer pemasaran gitu. Terus juga ada yang kelima ada manajer purchasing dan research. Nah, untuk slide selanjutnya ada penerapan sistem informasi perusahaan. Jadi pada tahun 1980-an muncul peran baru bagi sistem informasi. Peran tersebut adalah konsep peran strategis atau strategis role dari sistem informasi yang disebut Strategic Information System atau SIS biasa disingkatnya. Nah, pada konsep ini, sistem informasi ini diharapkan dapat memainkan peranan langsung dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis dari perusahaan. Jadi sebelum itu pada tahun 1960-an, peran dari sistem informasi ini masih sederhana, yakni cuma bisa memproses transaksi, menyimpan data, akunting, dan aplikasi proses data elektronik atau electronic data processing lainnya. Kemudian pada tahun 1970-an, informasi spesifikasi awal produk yang dibuat oleh information reporting system ini tidak dapat memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan manajemen. Nah, oleh karena itu dibuatlah konsep Decision Support System atau DSS. Nah, peran baru ini menyediakan dukungan interaktif kepada manajemen untuk proses pengambilan keputusan mereka gitu. Lalu memasuki tahun 1980-an, perkembangan ini cepat dengan adanya tenaga proses mikrokomputer, aplikasi perangkat dan jaringan telekomunikasi yang menimbulkan end-user computing biasa disebutnya. Terus juga kemudian konsep Executive Information System atau biasa disebut dengan ISS ini dibangun, di mana sistem informasi ini memberikan jalan yang mudah bagi manajemen untuk mendapatkan informasi kritikal yang diinginkan saat sedang dibutuhkan. Nah, ada juga pengembangan dan aplikasi dari teknik kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau biasa disingkat dengan AI yang memberikan gebrakan baru nih dalam sistem informasi bisnis. Nah, sistem pakar atau expert system atau biasa disingkat ES dan sistem berbasis pengetahuan membuat peran baru bagi sistem informasi. Apalagi nih di era globalisasi seperti sekarang ini, hampir di seluruh sektor bisnis di dunia ini menggunakan sistem informasi di perusahaan mereka. Bukan hanya itu, mereka juga selalu berusaha untuk melakukan berbagai macam cara untuk mengembangkan sistem informasi yang digunakan di perusahaan. Nah, hal tersebut juga disebabkan karena beberapa sistem informasi yang memegang peranan yang cukup penting, seperti kayak mendukung operasi bisnis, mulai dari akuntansi sampai dengan penelusuran pelanggan, terus juga mendukung keputusan manajerial, serta mendukung keunggulan strategi. Selanjutnya, ada kegagalan sistem informasi perusahaan.
Kegagalan sistem informasi perusahaan itu mencakup proyek yang ditinggalkan sebelum penerapan atau diterapkan begitu gagal, sehingga organisasi kembali ke sistem informasi yang dahulu. Ini merupakan biaya yang buruk karena organisasi umumnya telah menginvestasikan jutaan dolar dan banyak jam kerja dalam proyek SIM perusahaan. Namun, kegagalan sistem informasi perusahaan itu tidak berarti bahwa organisasi menyerah sepenuhnya, karena organisasi tersebut dapat mencoba lagi. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil suatu organisasi untuk meminimalkan kemungkinan kegagalan SIM pada perusahaan. Yang pertama, itu mengerti kerumitan organisasi. Yang kedua, mengerti proses yang dapat menurun nilainya bila standarisasi dipaksakan. Yang ketiga, mencapai konsensus dalam organisasi sebelum memutuskan untuk menerapkan sistem informasi perusahaan. Dari paparan materi yang sudah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan, sistem informasi berdasarkan area fungsional merupakan sistem informasi yang ditujukan untuk memberikan informasi bagi kelompok orang yang berada pada bagian tertentu dalam suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang berbeda-beda. Sedangkan di dalam suatu perusahaan atau organisasi itu sendiri juga memiliki sejumlah area fungsional bisnis seperti akuntansi, pemasaran, dan produksi.